Halo, saya Christina Elsria Helta dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan konsep sel volta dalam PLBS, yaitu pembangkit listrik dari bahan sehari-hari. Apa saja yang akan kita pelajari di sini? Di sini kita akan mempelajari pengertian sel volta, tujuan dan juga manfaat, alat dan bahan yang digunakan, dan juga ada prosedur pembuatan rangkaian sel volta, serta yang terakhir pembahasan dan juga kesimpulan. Yang pertama, pengertian sel volta. Sel volta sendiri adalah perubahan yang terjadi dari reaksi kimia menjadi aksi listrik. Sel volta terdiri atas 4 bagian, ada voltmeter, jembatan garam, dan juga anoda sebagai elektroda negatif dan juga katoda sebagai elektroda positif. Prinsip kerja sel volta adalah dengan pemisahan dua bagian reaksi redoks, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu membuktikan konsep sel volta pada penerapan set alat penghasil listrik dari bahan sehari-hari. Ketiga atau yang C, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada capit buaya, yang kedua ada kabel, yang ketiga ada lampu LED, yang keempat ada koin 4 buah, yang kelima ada paku 4 buah, dan juga yang terakhir ada jeruk nipis 4 buah. Yang D, prosedur pembuatan rangkaian sel volta. Yang pertama, siapkan 4 buah jeruk nipis, kemudian tancapkan koin dan paku pada setiap jeruk nipis. Jika sudah, lanjutkan dengan mencapit koin dan paku menggunakan capit buaya. Lakukan hal yang sama pada setiap buah. Pastikan capitan tidak mencapit benda yang sama. Capitan pertama mencapit pada paku di jeruk nipis yang satu, dan capitan yang kedua mencapit koin pada jeruk nipis yang lainnya. Setelah terbentuk rangkaian, capit dari kedua ujung rangkaian dicapitkan pada lampu, kemudian amati lampu menyala atau tidak. Adapun set alatnya seperti berikut, bisa teman-teman perhatikan atau teman-teman pause untuk mengikutinya. Yang E, pembahasan dan juga kesimpulan, yaitu jeruk nipis mengandung tingkat keasaman yang tinggi. Karena asam yang dimilikinya, maka jeruk nipis mempunyai sifat elektrolit atau dapat menghasilkan energi listrik. Sehingga ketika koin dan paku ditancapkan pada jeruk, timbul beda potensial antara logam dan bahan, sehingga terjadilah potensial elektroda yang dapat menghasilkan arus listrik. Di sini paku berfungsi sebagai anoda atau kutub negatif, dan koin berfungsi sebagai katoda atau sebagai kutub positif. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu zat asam atau H+ yang terdapat pada jeruk nipis berfungsi sebagai cairan elektrolit yang bereaksi dengan koin dan paku sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Prinsip kerjanya menggunakan prinsip kerja sel volta. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.